Hari ini kita akan membahas tentang Daulah Ayyubiyah. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, kemunduran Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah, serta kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah, serta mengaitkan nilai-nilai kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, indikator yang pertama menjelaskan proses berdirinya Daulah Ayyubiyah dan Daulah Fatimiyah. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah. Yang ketiga, mengevaluasi strategi politik dan militer Salahuddin Al-Ayyubi dalam mendirikan Daulah Ayyubiyah. Keempat, menyusun argumen tentang pengaruh kebijakan Salahuddin terhadap kemajuan peradaban Islam. Yang kelima, membandingkan kontribusi Daulah Ayyubiyah dengan dinasti Islam lainnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan arsitektur. Berikut adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama, berdirinya Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, berdirinya Daulah Fatimiyah. Yang ketiga, runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah. Dan yang terakhir, peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu berdirinya Daulah Ayyubiyah. Nama Ayyubiyah berasal dari Najmuddin Ayyub, ayah Salahuddin. Dalam kondisi pemerintahan Fatimiyah yang lemah, Salahuddin dan saudaranya Asaduddin Syirkuh ditugaskan untuk mengusir tentara salib. Setelah menangkap Perdana Menteri Fatimiyah, Salahuddin diangkat sebagai Perdana Menteri. Ketika Khalifah Al-Adid Billah wafat, Salahuddin memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah kerajaan Islam bermazhab Sunni yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal setelah berhasil menggantikan dinasti Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Dinasti ini berkuasa di wilayah luas seperti Mesir, Suriah, Yaman, Irak, dan Mekah. Selanjutnya pada pembahasan kedua, berdirinya Daulah Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan pada tahun 909 Masehi oleh Ubadillah Al-Mahdi di Tunisia. Daulah Fatimiyah satu-satunya daulah Syiah dan mencapai puncak kejayaannya di bawah Khalifah Al-Aziz. Setelah merebut Mesir, mereka memindahkan ibu kota ke Kairo dan membangun Masjid Al-Azhar. Berikut adalah khalifah-khalifah dinasti Fatimiyah yang berjumlah 14 orang. Perkembangan Islam pada masa dinasti Fatimiyah dengan daerah kekuasaan luas yang terbentang di Afrika meliputi Maroko, Tunisia, Mesir, serta di Asia meliputi Syria, Yordania, dan Hijaz. Dinasti Fatimiyah mempunyai peran yang cukup besar terhadap perkembangan agama Islam seperti bidang politik dan pemerintahan, pemikiran dan filsafat, pendidikan dan ilmu pengetahuan, ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya pembahasan ketiga, runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Fatimiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai kejayaan mulai mengalami kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan politik dan pemerintahan membuat banyak daulah kecil melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah, seperti Daulah Idrisiyah, Aghlabiyah, dan Tuluniyah. Runtuhnya dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah setelah wafatnya Khalifah Al-Aziz. Salahuddin Al-Ayyubi yang awalnya jenderal di bawah Fatimiyah memanfaatkan situasi ini untuk merebut kekuasaan. Ia menguasai Mesir pada tahun 1169 dan pada tahun 1171 ia mendirikan Daulah Ayyubiyah menandai peralihan kekuasaan ke tangan Sunni. Selanjutnya pembahasan terakhir, peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai panglima perang yang berhasil merebut Yerusalem. Di bawah kepemimpinannya, Daulah Ayyubiyah menguasai wilayah luas dan mengalami kemajuan di berbagai bidang, seperti
bidang arsitektur dan pendidikan, bidang perdagangan, militer dan sistem pertahanan, dan bidang pertanian. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah yang pertama, bidang arsitektur dan pendidikan. Damaskus menjadi pusat pendidikan dengan dibangunnya Madrasah Al-Sauhiyah dan Dar Al-Hadis Al-Kamilah. Salahuddin juga membangun benteng di Kairo untuk melindungi kota dari ancaman tentara Salib. Yang kedua, bidang perdagangan, yang dimana pemerintahan Ayyubiyah membawa pengaruh besar dalam perdagangan internasional, yang dimana perdagangan itu menggunakan sistem kredit dan bank. Selanjutnya yang ketiga, bidang militer dan sistem pertahanan, yang dimana kekuatan militer Ayyubiyah sangat tangguh dengan pasukan yang terdiri dari berbagai etnis. Salahuddin juga membangun benteng Qol al-Jabal di Kairo sebagai pertahanan strategis. Keempat, bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian. Daulah Ayyubiyah telah membangun sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk, dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Materi tambahan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya di bawah ayahnya yang bernama Najmuddin bin Ayyub yang menjabat sebagai komandan pasukan. Dengan berbagai pencapaian dan warisan budaya, Daulah Ayyubiyah meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah peradaban Islam. Nah, begitulah materi yang dapat disampaikan. Sebagai penutup, kalian bisa mengerjakan contoh soal tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Berikut 3 contoh soal yang dapat kalian kerjakan dan dijawab di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Dadah!